Kunci sukses. Yang pertama harus punya impian. Beda ya impian sama keinginan. Impian itu wajib, bagaimana caranya harus diwujudkan. Yang kedua harus punya keyakinan diri, perubahan pola berpikir dan bertindak, dan sarana tempat waktu yang tepat. Next, kita lihat satu-satu. Impian adalah sasaran dan tujuan akhir di setiap aktivitas. Impian adalah batas keinginan, maka tetapkan target dan tujuan. Dan di PTBS telah diberikan kemudahan. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan motor cash, umroh gratis, mobil cash, Pajero cash, bahkan rumah 1 miliar cash. Tadi saya jelaskan, hidup layak aja 1 M semua. Kalau hanya ngandelin nabung kalau di PTBS bisa dapatkan 1,6 M. Padahal Bapak Ibu ngeluarin uang berapa? 1,6 juta. Dapat apa? Produk. Udah dapat produk, dikerjain peluangnya dahsyat. Maka tetapkan Bapak Ibu, bahkan apalagi hari ini yang berkumpul, bahkan sudah ada peraih-peraih reward, betul? Maka secepatnya tetapkan tujuan dan target kepada target selanjutnya. Yang sudah motor, gimana caranya secepatnya dapat mobil cash? Yang sudah mobil cash, bagaimana segera Pajero dan sebagainya. Tetapkan tujuan. Kenapa harus punya tujuan? Saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kalau misalkan nih Bapak Ibu lagi gak kuat, mohon maaf, mencret dikit lagi, wah gak kuat, lagi di dalam bis. Coba bayangin, lagi di dalam bis gak kuat, dikit lagi, satu napas, wah bubar semua. Lagi gak kuat, wah kebayang, pernah kan ngerasain ya? Pernah betul? Apalagi kalau lagi di jalan kena gejruk itu, aduh, gitu kan? Ini bubar sedikit lagi itu. Tiba-tiba ada yang naik di bis tersebut, cewek cantik. Wah, pakai rok mini, Bu. Cantik banget. Duduk di sebelah Anda. Fokus Anda mau seperti apa? Fokus Anda mau seperti apa, Bapak Ibu? Mau ke WC atau wah cantik nih? Hah? Bagaimana? WC atau cewek? Siapa yang ke WC? Saya mau lihat. Mana yang cewek? Tah nukil bilang ku halangan tantangan rintangan dan nukil tah. Maka tetapkan tujuan. Ketika menetapkan tujuan, ayah halangan ada merah jambu dan lain-lain. No. WC tujuan. Lu dikit lagi ngobrol cewek cantik, satu gejolakan nih bubar semua. Tetapkan target dan tujuanmu. Lewati semua halangan, tantangan, rintangan. Itu ilustrasi yang sederhana, benar? Mana tadi yang cewek tadi? Oh, ngaku, nggak ngaku. Tuh, dicek nih sama apply-nya. Aduh, gampang kegoda. Pantesan nggak achieve. Iya, maka mulai saat ini tetapkan target dan tujuan. Jadi ketika di bis nggak kuat, dikit lagi Pak. Ada cewek, gimana fokusnya? Ya pasti kalau saya bubar juga, malu-maluin muka nih, taruh di mana? Apa yang mau Anda lakukan ketika kondisi seperti itu? Pasti kenanya supir, Pak, WC Pak. Aduh gak kuat, cewek bodoh amat Pak, WC Pak. Bener apa bener? Oh, jangan gara-gara saya omongin bahwa oh bener Pak, bener. Wah, akal bunuh akal itu. Pasti nanya ke supir, Pak cepet Pak, ini gak kuat Pak. Kata supir, ntar 10 kilo lagi. Ya. Coba bayangin Bapak Ibu posisi seperti itu mau gimana? Nah ini nih. Ibarat Bapak Ibu kalau melewati halangan tantangan rintangan dapat 1,6 M Bapak Ibu. Enggak diseriusin. Tadi 1000 bulan. Nah bagus. Emang yang kerja nggak ada tantangan?
Kenapa ada seminar hujan dikit beralasan? Yang dibayar per bulan aja lo mau semangat. Masa yang dibayar per hari mikir-mikir? Betul, betul. Oh, offline. Tak bener itu tak bener. Tenang. Ketika misalkan di bis langsung ada tempat istirahat pom bensin. Anda ke WC mau gimana? Gak kuat nih. Lari atau kayak Pragawati Jawa? Mau gimana? Mau lari apa? Pragawati Jawa? Pasti lari, betul nggak? Tadi ketika udah depan pintu toilet ada orang, gimana? Mau nyanyi-nyanyi? Nyanyi TikTok sekarang ini begini. Atau boy, cepet boy, cepet. Apakah seperti itu? Pak cepet Pak, aduh dikit lagi Pak, nggak kuat Pak, betul nggak? Ketika dia keluar, mau santai sah, atau wah, buru-buru, gaspol langsung buka wahan tamu, buah itu mobil simak Bapak Ibu. Itulah tetapkan target dan tujuan. Halangan tantangan pasti ada. Bapak Ibu mau sukses pasti banyak tantangan. Tiba-tiba saudara, MLM ya. Ciut, tadi 1000 bulan Pak. Itulah hidup kita yang merencanakan orang lain yang komentar. Bapak Ibu, kalau diomongin negatif sama tetangga atau siapapun, emang dia yang ngomongin negatif ngasih solusi enggak? Kalau dia yang ngasih solusi lebih hebat dibanding PTB, saya ikut. Tapi kalau sama-sama saja 1000 bulan, PTB. Berarti kalau ketemu orang seperti itu, segera buktikan sukses, datangi orang tersebut karena dia akan jadi orang menyesal. Apa kabar? Siap tetapkan tujuan? Siap. Siapa yang yakin sukses? Saya. Ayo mikir kene. Terima kasih. Ini udah nggak ada lagi, kudu yakin. Next. Membangun impian itu harus smart, nggak boleh asal-asalan, buka semua. Terus. Yang pertama harus jelas, harus spesifik. Jadi ketika Bapak Ibu, karena di PTBS ini sudah diatur bagaimana pencapaian Bapak Ibu, betul? Betul. Tapi Bapak Ibu juga harus spesifik. Ketika nanti dapat reward umroh, mau umrohnya atau uangnya atau motornya. Kalau mau motor apa? Kalau misalkan Pak, gimana motornya yang agak mahal dikit, ya nambah lagi duit sendiri, betul? Harus jelas. Dan impian juga harus dari yang terkecil. Kayak PTP juga kan dari yang terkecil, betul? Nah, Bapak Ibu juga dapat komisi. Coba dari yang terkecil, minimal pakaian. Pandangan pertama harus menggoda. Bisnis terhormat untuk orang-orang terhormat, kan kita anti riba, betul? Kalau misalkan Anda ketemu orang caludi, tahu ya caludi apa ya bahasa Indonesia nih? Buluk. Kucel pak. Bapak ketemu orang anti riba kucel, yang ibu-ibu lipstick kesini, ya nggak? Harus first impression. Pandangan pertama harus menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Mau paket bisnis, eksekutif, priority. Tapi kan Pak, saya di dunia online Pak. Ya tetap Anda keluar rumah pasti punya kehidupan kan? Coba dari atas ke bawah tuh bagaimana caranya good looking. Orang sukses, coba perhatiin. Kalau misalkan ngelamar kerja, harus good looking nggak? Tinggi badan minimal, betul? Untungnya di PTBS mah nggak ada. Betul? Coba yang demi 1000 bulan aja mau rapi Pak. Cleaning service tahu? Rapi nggak tuh? Masa kalah sama cleaning service? Kita harus first impression, pandangan pertama begitu menggoda.
tergoda. Jadi ketika orang, apalagi yang nolak bapak ibu, saudara atau apa, ngelihat bapak ibu, keren gini ya sekarang. Iya dong, PTBS. Ini dong, harus mulai dari hal yang terkecil. Handphone ganti, mulai dari komisi kita kumpulin. Iya, entah upgrade juga pasti upgrade pak. Kamu udah upgrade bapak? ID-nya berapa pak? Ntar besok buka web bukan good morning tapi goodbye pak. Jadi mulai harus spesifik dan dari yang terkecil. Siap? Harus punya, ingat tadi ilustrasi yang dikit lagi tadi ya. Miserable, meaningful, dapat diukur dan bernilai. Misalkan, wah pak saya ingin sukses. Sukses itu seperti apa? Pak saya mau ingin bahagiain orang tua. Bahagiain orang tua itu dengan cara apa? Suntangan tiap hari juga bahagia. Jadi harus bernilai. Sekarang ngumrohin orang tua kan bernilai. Terus dapat diraih dan menantang. Maksudnya gimana dapat diraih? Misalkan contoh, Pak saya ingin luxurinya banyak. Join berapa? Basic pak. Nggak bisa, contoh. Bener nggak? Wah yang luxury tilu, join ringgis. Basic. Ya nggak? Ntar dibongkar bagaimana marketing plan supaya bapak ibu pulang dari sini bisa upgrade nggak jadi ringgis semua. Dan harus realistik, tidak boleh mengada-ngada. Misalkan contoh, Pak saya kalau sukses pengen jadi presiden Mesir. Pak pokoknya saya kalau sukses bikin flying fox pak. Di mana jembatan Shiratal Mustaqim pak? Jadi tidak boleh mengada-ngada. Dan harus ada batasan waktu kapan bapak ibu. Betul ya? Misalkan pas hari lahir kita, pas tahun baru, jadi momentum gimana caranya pas di tanggal tersebut harus achieve. Nah ini, ya. Dan bapak ibu nanti komunikasikan, konsultasikan dengan upline-nya gimana caranya, harus punya impian yang jelas dan seperti ini. Siap? Upline-nya siap nanti ya? Siap. Oke lanjut next. Nah nanti tulis, karena ini waktu nanti ada tulis pas istirahat atau kan nanti konsultasi pas udah beres, gimana caranya catat tuh semua impian-impiannya. Mengapa anda menginginkan dan kapan anda menginginkannya. Lanjut. Nah, tadi target waktu mulai dari yang terkecil ya, dari 6 bulan ke depan apa, 1 tahun ke depan apa, 2 tahun ke depan apa, sampai 5 tahun ke depan apa. Jadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Bahkan kalau saya dengar dari Kang Dani itu bagaimana mindsetnya luar biasa. Gimana caranya dia, kalau ngobrol kemarin saya tangkap dia punya mindset, gimana caranya saya harus dapat 40 miliar, coba bayangin. Sekarang baru 5 miliar. Yang udah 5 miliar aja punya target lah lu. Yang udah 5 miliar aja pasang mindset target. Dan saya ngelihat Kang Dani, orang sudah bilang ini jelema wah capek gitu. Ini orang nggak ada capeknya pak, nggak tidur nggak apa, kadang lupa makan, kadang saya ngingetin Kang Dani makan apa. Bentar pak ini harus achieve dulu. Oh dahsyat saya baru boleh makan kalau udah ada closing kan dahsyat coba. Itu yang udah 5 miliar lah lu. Apa kabar? Apa kabar? Next. Tenang kan tadi saya sampaikan. Pokoknya target harus 40 miliar pak. Nah pertanyaan lu kebagian berapa ya? Impian dan tujuan di PTBS. Yang pertama adalah mandiri secara finansial. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Ya kan? Udah nggak ada alasan lagi. Yang hari ini masih lihat di ATM, dipirit, nggak boleh ada orang lihat. Kan ada yang belakang suka antri ya. Kan ada saldo bapak ibu. Kalau entar mandiri finansial, udah ratusan juta miliaran, orang ngantri pak, lihat pak. Mantap. Ya. Dahsyat nggak? Coba kalau tadi kerja. Kalau udah mandiri finansial, mantap. Closing di tempat. Dan di PTBS bapak ibu jadi bos untuk diri sendiri. Ini bisnis diri bapak ibu semua.
Tapi setiap arahan leader Anda untuk kebaikan jaringan kita, wajib fardu ain harus diikuti. Tapi bukan berarti, wah ini kan saya bos diri saya, tapi tetap harus konsultasi. Ingat, Comro, nggak ada yang mau hebat. Apalagi mau lebih dulu. Apalagi lebih pengalaman. Dia nggak, jangan pernah merasa hebat. Tadi kata MC kalau merasa hebat, tinggal tunggu tanggal kejatuhannya. Omset naik, wah udah merasa, wah gue udah jago, udah apply duluan ya. Tiba-tiba nyusup lagi omsetnya. Udah nyusup, apply tolong apply. Tetap harus tadi ikat. Paham? Apa kabar? Merdeka! Menjadi pribadi yang berkembang dan dewasa. Nah, di bisnis ini bukan hanya fulus aja Bapak Ibu, tapi bagaimana menjadi pribadi yang berkembang. Setiap kita presentasi pun, kita bukan hanya cari nafkah, kita bukan hanya ibadah, tapi sambil berdakwah. Lo join kagak join, bodoh amat, tapi lihat nih, dosa riba seperti apa. Ini flanket nih, coy. Lo dibaca kagak? Baca. Nih Quran surat Al-Baqarah. Saya biasa begitu kalau yang offline ketemu sama saya, lo nggak join, dengerin saya nih. Banyak utang nggak? Dengerin. Quran, bukan gue, Quran. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu. Lo mau perang malah? Lo nggak join bodo amat nih coy. Lo mau dakwah, minimal gua sedekah ilmu. Apa kabar? Ustaz malangin. Lo tahu nggak dosa riba yang paling kecil apaan? Nih, riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan coy, seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Nauzubillah. Dengerin, lo nggak join bodo amat, lo punya utang segera beresin, nggak usah utang lagi. Tapi kalau lo pengen cepat lunas, bergabung menjadi mitra PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Apa kabar? Ini coy nih berkembang. Apa kabar? Siapa yang merasa pertemuan ini banyak manfaat? Yang nggak ngerasa punya manfaat, balik lagi saya ganti duitnya. Ada? Minta sama Pak Dani. Faedah nggak? Manfaat? Ini baru sesi 1, baru slide keberapa ini? Oh, baru ke-7. Tadi total slide ada 215. Ya. Siap nggak? Siap nggak? Kamu nuaka. Mampu memimpin dan mampu menyampaikan gagasan di depan umum dengan tulus dan percaya diri. Tadi saya lihat Jajang pas ke depan. Jangan. Tapi itu dari pertama ke depan, terus ke depan lagi, asalnya Pak malu Pak, nanti batuk, closing semua. Jadi yang tadi ke depan sengaja biar karakternya jauh lebih baik. Ingat Bapak Ibu, gabung di PTPS bukan cuma fulus, tapi bagaimana karakter jauh lebih baik. Sama seperti Bapak Ibu ditolak, bukan masalah penolakannya, tapi mentaliti Bapak Ibunya seperti apa. Kalau ditolak, Pak, susah Pak. Ditolak Pak. Dia tuh tukang bakso. Emang dia nggak ditolak? Bisnis apapun pasti ada penolakan. Cinta juga ditolak. Saya juga sama istri saya ditolak dulu. Tapi karena fokus tujuan, dapet. Jadi buat Bapak Ibu, besar harapan saya suatu saat nanti panggung ini menjadi milik Bapak Ibu semua. Mampu memimpin, minimal memimpin diri sendiri, memimpin mitra kita, punya keluarga dipimpin, dan mampu menyampaikan gagasan di depan umum dengan tulus dan percaya diri. Tadi saya cerita di awal, yang sukses yang pemalu apa percaya diri Bapak Ibu? Mulai Bapak Ibu juga harus percaya diri ketemu orang. Pak, ada saya mah di dunia online Pak, tetap Anda juga harus punya hidup nyata.
Bagaimana sosialisasi Anda dengan tetangga, dengan siapapun. Dan begitu pun Bapak Ibu, bukan hanya di bisnis ini, di pekerjaan apapun. Yang cepat naik jabatan, yang pemalu apa yang percaya diri? Jadi percaya diri mah dibutuhkan dimanapun Bapak Ibu, bukan hanya di PTBS. Coba Bapak Ibu kalau misalkan lihat yang ngelamar kerja, yang cepat naik jabatan yang seperti apa sih? Yang pendiam apa yang jago ngomong? Nah Bapak Ibu juga sekarang dilatih setiap presentasi. Baru mulai gabung A, B, A, B, A, B, entar ditelan semua. Kamu join basic, begini. Kamu join priority, begini. Nanti juga Anda akan jadi petarung macan panggung selanjutnya. Dan dihargai dan dihormati orang lain. Ketika Anda tadi diajak ke PTBS, ingat kan wajah orang yang ngajak Anda, ingat? Nah, ketika Anda nanti luxury, pegang omongan saya, nggak akan pernah lupa dengan histori pertama kali Anda gabung. Anda pasti peluk dia, ucapkan terima kasih, dan saya percaya itu semua tulus, tidak dibuat-buat. Kang Isan ya udah luxury ya, dibantu sama Kang Dani, berterima kasih nggak? Kang Agus juga udah ya, berterima kasih nggak sama yang bantu? Begitupun nanti ketika mitra-mitra Bapak Ibu berprestasi, cair dan dapat reward, pasti akan memeluk Anda, dan pelukan itu tulus, dan pelukan itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Jadi Bapak Ibu sukses di bisnis ini karena bermanfaat. Sukses di luar sana sendiri Pak. Seorang karyawan bisa nggak ngalahin gaji manajer? Tapi di PTBS, mohon maaf, karena dahsyatnya PTBS, Bapak Ibu juga bisa nyelip upline, asli bisa. Karena di PTBS mah bukan dilihat siapa yang dulu gabung, tapi yang bekerja keras, yang bertindak lebih besar, maka dialah yang akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi di PTBS mah adil Pak, betul nggak? Kalau orang bilang, wah itu mah MLM nguntungin yang di atas, lah emang kerja lo nguntungin siapa? Betul? Ya di mana-mana kalau yang namanya bisnis pasti ada yang diuntungin, betul? Toko nguntungin grosir nggak? Tapi si toko bisa ngalahin omset grosir nggak? Enggak. Tapi di PTBS lo bisa ngalahin. Kenapa? Kalau kinerja lo lebih dahsyat. Jadi kalau orang nanya, Pak itu menguntungin yang di atas, emang bisnis tuh begitu seperti itu. Tapi pertanyaan, emang salah lo diuntungin daripada lo ditipu? Perhatiin, saya misalkan diajak sama upline, ya nggak? Wah, untungin dia nih. Emang salah gitu nguntungin dia? Coba, emang salah nggak nguntungin upline? Emang salah nggak? Berarti kita sudah bermanfaat. Kalau gue nipu dia, itu yang salah. Dan memang sistem bisnis seperti itu, pasti ada yang Begitupun nanti mitra Anda, seluruh omset tim Anda itu omset Bapak Ibu juga, betul? Karena itulah bisnis. Tapi saya balikin, emang salah ngomongnya ke atas? Grosir omsetnya nguntungin agennya, agen nguntungin distributornya, yang di luar sana konvensional. Bisa nggak si agen ngalahin distributor? Tapi di sini bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan merubah kehidupan. Dan menolong orang lain untuk meraih cita-citanya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, alasan gabung kenapa? Kalau saya pengen ngelunasin rumah, asli jujur, karena saya sadar punya cicilan masih lama. Anak SMP baru lunas, kalau udah lulus baru lunas. Ngelihat peluang, gue nggak usah nunggu lulus anak SMA setahun 2 tahun bisa jadi peluang nggak? Ketolong nggak? Nah, Bapak Ibu juga alasan gabung. Dan ketika Bapak Ibu menjelaskan kepada siapapun calon mitra kita, ingat kita sedang menolong orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk sesama. Ketika Bapak Ibu bergabung memberikan informasi ini ke siapapun, mereka sukses, maka mudah-mudahan kita telah bermanfaat bagi orang. Lanjut next. Impian menuntut
fokus, komitmen, dan konsisten mendorong terjadinya suatu tindakan, impian Anda kian dekat. Impian tadi yang akan menuntut kita jadi fokus, komitmen, konsisten, gara-gara apa lah? Jadi kalau yang hari ini diarahin sama leadernya susah, berarti ininya juga nih apa kabar nih? Mau 1000 bulan. Karena kalau Bapak Ibu sudah menetapkan tujuan, udah pasti fokus, komitmen, konsisten kayak tadi Pak Dani. Pak makan, ntar Pak belum closing Pak, tanggung Pak. Karena fokus. Apa kabar? Baik. Karena dengan fokus, komitmen, dan konsisten akan